Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Fitri dengan NPM 23759020. Di sini saya akan membahas tentang interaksi bermakna di ruang digital. Seperti yang kita ketahui, ruang digital adalah hal yang setiap hari selalu kita gunakan. Contohnya saat kita menggunakan media sosial, kita menggunakan platform-platform untuk belajar, untuk mencari informasi-informasi terkait. Namun, terkadang di balik interaksi bermakna di ruang digital ini pasti adanya dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti yang kita lihat, ada beberapa dampak positif daripada interaksi bermakna di ruang digital. Ini adalah satu contoh. Hai, aku Hamizan. Kalau aku jadi mahasiswa UNER, aku akan wow, pengen wujudin mimpiku. Bikin sebuah platform aplikasi edukasi. Di masa SMA, aku belajar banyak hal, mulai dari desain, visual effect, animating, pemrograman, dan bahkan ngajar les anak SD. Tapi faktanya, mereka masih kesulitan menerima pembelajaran, terutama dalam bermatematika. Sulit bagi mereka menjawab soal perkalian, pembagian, dan bahkan pertambahan. Dan pertanyaannya, apakah mereka yang salah? Tidak, metode pengajarannya yang salah. Mereka hanya diminta untuk menghafal. Jadi itu adalah beberapa dampak. Ada salah satu dampak positif dari interaksi bermakna di ruang digital. Ada salah satu mahasiswa, siswi SMA, dia membagikan ceritanya melalui platform media sosial. Di sana dia membagikan gimana aktivitas dia selama di SMA, mulai dari dia buat aplikasi, terus dia bikin desain. Hal tersebut bisa berdampak positif karena ketika ada kita sebagai penonton yang menonton video itu yang di-share di media sosial, kita akan tahu nih, ternyata selama SMA dia aktif ABCD dan bisa memotivasi yang lainnya. Hal-hal tersebut juga kita lihat tadi tampil juga banyak komentar-komentar positif yang ada di video sebelumnya. Selanjutnya, selain pada adanya dampak positif daripada interaksi bermakna di ruang digital, kita juga ada dampak negatif di interaksi bermakna di ruang digital. Seperti yang kita ketahui, seperti yang di berita ini, itu adanya cyberbullying. Kita akan lihat berita terkait Instagram, jadi platform cyberbullying. Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing. Oke, jadi ada dampak negatif yang lainnya, itu ada Snapchat itu 31%, Facebook di 37%, dan Instagram 40%. Itu menunjukkan tingkat tertinggi daripada dampak negatif interaksi sosial. Hasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, sosial anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Instagram ini terkenal sebagai tempat untuk mengumbar kehidupan sempurna, begitu ya. Kalau ada celah sedikit langsung beberapa selebriti telah memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Alasan bunuh diri kebanyakan lantaran depresi dengan tekanan yang diterimanya. Salah satunya bullying yang kerap mereka terima, itu kita sudah dengar sebelumnya dari selebriti-selebriti yang ada di Korea Selatan. Cyberbullying ini saat ini juga masih menjadi berita terkini. Banyak banget korban yang terlibat, entah itu dari siswa,
dari pelajar SD sampai SMA, bahkan ada mahasiswa, ada dosen, bahkan juga walaupun dia sudah memiliki jadi aktris ataupun orang-orang ternama sekalipun, cyberbullying terus meningkat karena banyaknya pengguna seperti kita itu tidak memahami dampaknya ketika kita menggunakan media sosial itu dengan cara yang tidak tepat. Salah satunya membuat komentar-komentar negatif terkait dengan berita atau isu yang telah disediakan di media sosial. Seharusnya kita sebagai pengguna yang baik untuk memanfaatkan interaksi bermakna di ruang digital, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin dan mengetahui nih mana saja hal-hal yang positif yang seharusnya kita tampilkan di media sosial dan sebelum yang tidak seharusnya kita tampilkan. Salah satu selain daripada yang cyberbullying ini, ada juga dampak positif yang tadi sudah saya sampaikan, dan ada juga dampak positif lainnya. Dari media sosial ini kita bisa menjalin interaksi dengan teman-teman yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya kita memposting hal-hal yang positif yang bisa membangun semangat teman-teman yang lain, itu salah satu menggunakan kita juga bisa kayak kita berdiskusi untuk membuat project atau tema yang lain. Kita bisa menggunakan media sosial atau media ini di internet itu untuk melakukannya. Salah satunya kalau misalkan kita mau bikin project, kita bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Itu kita bisa berinteraksi dengan tim kita yang lain yang tidak berdekatan dengan kita atau jaraknya jauh. Setelah itu kita juga bisa gunain platform-platform untuk media pembelajaran, untuk video, untuk membuat video, agar nantinya pengguna seperti kita ini tidak lagi salah dalam penggunaan media sosial yang ada atau media yang ada. Jadi ruang digital yang kita ciptakan itu memberikan dampak yang positif baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.